application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai nasib Ahok yang sepertinya terjepit gitu ya di dalam kasus oplosan Pertamax di Pertamina. Maksud Bapak apa? Begini loh, tapi sebelumnya nih ya, saya jelaskan ya. Kemarin kan saya ada bahas juga mengenai Ahok. Anda yang mengerti bahasa Indonesia dengan baik ya, seharusnya nggak usah marah-marah sama saya gitu ya. Saya ngerti lah Anda misalnya Ahoker gitu ya, yang pasti nggak senang gitu ya sama judul video saya. Tapi saya mau kasih tahu, Anda baca itu judulnya baik di thumbnail maupun di deskripsi, itu saya pakai tanda tanya 3. Artinya saya tidak sedang menuduh Ahok, saya sedang mempertanyakan. Nangkep nggak? Ya kan? Loh, kok saya dibilang saya memfitnah? Lagi pula kalau Anda dengarkan video saya sampai habis, Anda akan malu sendiri kalau nuduh saya memfitnah. Enggak. Saya lagi mempertanyakan, bukan sedang membuat pernyataan. Ya, jadi kalau mau komen di kolom komentar saya, simak dulu videonya, lalu komentarlah yang cerdas gitu ya. Kalau Anda main asal komen, belum nonton videonya, baru lihat judulnya, itu pun salah mengartikan judul, ya. Terus Anda komen, Anda asli bebek dungu. Oke? Mau marah, terserah. Saya udah banyak dibully, saya tenang aja. Oke, saya lanjut nih ya, mengenai nasib Ahok yang sepertinya terjepit. Seperti biasa, ada yang mau numpang lewat dulu nih ya, sedikit aja. Nah, ini ada cuitan ya, dari Alex. Alex bilang gini, Drun, maksudnya Kadrun ya. KPK sudah melakukan verifikasi laporan lo. Ternyata hanya asumsi tanpa bukti yang jelas. Stres lo, dipecat dari UNJ. UNJ itu Universitas Negeri Jakarta. Maksudnya apa? Jadi ada orang namanya Ubedillah. Oh, Ubedillah Badrun. Kok cocok ya Drun ya, jadi Kadrun juga gitu ya. Ya, dia melaporkan soal ini, dugaan korupsi 2 anak Jokowi. Nah, di sini akhirnya KPK menyebutkan bahwa laporan Ubedillah ini, Ubedillah Badrun, cocok Badrun, banteng Kadrun kali ya, soal dugaan korupsi 2 anak Jokowi tidak jelas alias cuma asumsi ya. Mungkin karena stres dia dipecat ya. Nah, kemudian Alex juga mencuit yang benci Presiden Prabowo jangan-jangan pendukung koruptor. Kenapa? Ini ada video Pak Prabowo ya, yang di dalamnya Pak Prabowo bilang dia menyinggung kelompok yang meragukan kepemimpinannya. Ya sering dibully lah soal makan bergizi gratis ya kan, soal Danantara dan lain-lain dia bilang ya. Padahal katanya Pak Prabowo baru permulaan aja nih ya, belum 200 hari nih ya, udah berhasil tangkap 28 koruptor. Hah? Masih kurang? Ya tunggu, sebentar lagi nambah ya. Nah ini juga ada cuitan ya. Intinya tak ada yang kebal ya bagi Presiden Prabowo ya. Yang mana Presiden Prabowo ini siap mati demi membela kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Kepala Negara Indonesia menyampaikannya tanpa keraguan dan tegas dalam memperjuangkan kemakmuran Indonesia yang kerap dirampas monyet rakus alias koruptor. Nah, orang suka marah nih. Itu presiden kok ngomongnya kasar? Ya memang mesti kasar. Kayak saya juga, orang juga bilang, kok Pak Chandra kalau ngomong kasar? Ya terserah saya, ini channel saya. Kalau nggak kasar, nggak news gitu ya. Jadi kalau Pak Prabowo kasar juga kenapa Anda sewot? Anda bukan koruptor kan? Kecuali Anda koruptor atau teman yang koruptor. Pantas news gitu ya. Gitu ya. Nah lanjut nih ya.
Kenapa? Presiden nggak boleh bilang dablek. Wah, kan dia dikritik tuh, ngomongnya dablek, ndasmu gitu ya. Dablek itu monyet-monyet, maling-maling itu dablek katanya ya. Nggak sadar-sadar katanya. Tapi percayalah katanya ya, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat. Jelas ya, satu persatu ditelanjangi ya. Yang baru-baru ini yang sebentar akan saya bahas ya soal kasus oplosan Pertamax di Pertamina. Kalau 5 tahun itu diperkirakan berapa? 1.000 triliun, 1 kuadriliun. Wih. Lanjut. Nah, ini mengenai undang-undang perampasan aset. Kenapa Mahasewa itu tidak pernah demo soal undang-undang perampasan aset? Demo dong, desak DPR. Sahkan itu undang-undang perampasan aset. Jangan ngomong Indonesia gelap lah, inilah, itulah. Ayo coba saya tunggu Mahasewa ya. Demo dong untuk pengesahan undang-undang perampasan aset, yang mana dari PDIP mempertanyakan apa sih urgensinya percepatan RUU perampasan aset yang diminta Jokowi. Yuk demo dong ya, biar jelas. Yuk bela siapa? Bela rakyat apa bela partai? Oke? Ini dia nih, kita masuk ya. Alex bilang Ahok berbohong. Dia bilang nggak pernah dikasih jabatan di Dirut Pertamina. Padahal di podcast dengan Najwa Shihab sendiri, Ahok mengaku ditawari Pak Jokowi jadi Dirut Pertamina. Tapi ditolak dengan alasan nggak bisa main golf dan lain-lain. Selain itu, Ahok juga meminta ke Erick Thohir jangan dikasih jabatan Dirut. Ya kan dia ngomong gitu di podcast. Kan saya bukan Dirut, saya cuman komut, saya nggak bisa pecat. Siapa bilang? Udah saya bahas di konten saya sebelumnya. Anda adalah anggota Dewan Komisaris yang bisa memecat direksi sementara. Ya, berdasarkan pasal 106 Undang-Undang PT. Nggak ngerti ya? Kak, dia bilang, saya kan bukan Dirut yang nggak bisa mecat. Lu Dirut pun nggak bisa langsung mecat. Lu mesti majukan dulu ke RUPS, disetujui, baru pecat. Jadi lu ngomongnya juga belepotan, Hok. Ya, lu bilang gua komut nggak bisa pecat, padahal lu nggak ngerti ada pasal 106 Undang-Undang PT. Lu kan di Dewan Komisaris bisa ya memecat tapi sementara diskors gitu ya. Lu sebagai Dirut, kalau sebagai Dirut saya bisa pecat. Nah, siapa bilang? Tetap harus pakai RUPS. Jadi jangan kayak sok gitu ya. Aduh capek dah Ahok. Nah kita lihat nih ya. Di sini Basuki ya Ahok lah maksudnya mengklaim meminta Erick, dalam hal ini Erick Thohir, untuk tidak memberinya mandat sebagai direktur utama. Nih kata Ahok sendiri ya, kalau Dirut saya nggak boleh nyambi di tempat lain katanya. Nah dia mau nyambi di tempat lain, makanya dia nggak mau jadi Dirut. Yang nggak mau jadi Dirut dia. Ya, dia minta kepada Erick untuk tidak memberinya mandat sebagai direktur utama. Ahok mengaku tengah mengembangkan bisnis jagung dan ayam. Udahlah, Anda baca sendiri ya. Nah, kemudian ini juga udah pernah saya tayangkan ya di konten saya sebelumnya ya. Dulu Ahok menolak saat ditawari jadi Dirut Pertamina, padahal gajinya besar, ya kan? Udah saya bahas ini. Ya ini beritanya lah ya. Dia bertemu dengan Pak Jokowi di tahun 2023. Pak Jokowi mau jadikan dia Dirut, dia nggak mau. Dengan alasan kenapa baru sekarang? Saya jadi komut juga happy, ya kan? Selama Dirutnya mau nurut sama saya. Nah, terakhir lu ngomong Rifasia Ahan itu kan nggak nurut sama lu, ngeyel, ya kan? Kok lu happy? Nah, berarti ngomongnya juga, aduh, enggak klop kayak gitu ya. Terus dia bilang lagi, kan dari rugi terus bisa untung 4 tahun terakhir. Jadi kalau untung, dia klaim hebat dia. Tapi yang ada korupsi di depan mata, dia bilang, saya bukan Dirut. Nyentrik ini Ahok ya. Oke. Oleh karena itu, Hotman Paris Hutapea menyindir Ahok yang koar-koar soal kasus korupsi Pertamina. Dulu kau ambil bonus miliaran ya, tapi lu diam-diam aja itu ada kasus gitu. Oleh karena itu ya, Hotman Paris Hutapea ini bilang, menanggapi podcastnya Ahok ya, yang mengaku senang, tapi ngomongnya kayak orang mau mukul orang gitu ya. Aduh, ya itu memang gayanya Pak Ahok lah ya. Ya dia mengomentari itu podcastnya Pak Ahok ya, yang bilang dia senang kalau dipanggil sama Kejagung dimintain keterangan ya. Dia akan berikan data-data yang dimilikinya kepada Jaksa Agung asalkan sidang kasus tersebut digelar terbuka. Hok.
Ini juga artinya lu nggak ngerti hukum. Kalau sidang kasus korupsi, itu pasti terbuka. Kalau tertutup, itu cuma kasus yang menyangkut anak kecil atau kasus asusila, itu sidangnya tertutup. Masa lu pakai syarat asal sidang kasusnya digelar terbuka? Pasti terbuka, Hok. Kalau korupsi. Ini berarti Pak Basuki literasi hukumnya agak minim ya. Soal komut yang dia nggak ngerti bahwa dia bisa memecat direksi sementara. Soal dirut yang katanya juga bisa, ya benar, tapi harus melalui RUPS juga. Jadi bukan mentang-mentang kalau lu jadi dirut langsung lu bisa pecat, nggak bisa juga, Hok, ya. Lagi pula lu juga bohong kan? Lu bilang lu nggak dikasih kesempatan jadi dirut, udah kok tadi 2, satu Jokowi, satu lagi Erick Thohir. Lu sendiri yang minta untuk tidak dijadikan dirut, ya. Nah, Hotman Paris mengatakan Ahok seharusnya mampu memecat sementara Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Rifa Siahaan. Betul Hotman Paris, memang dia kan memang pengacara khusus urusan bisnis kan. Pasti Pak Hotman ngerti itu pasal 106 Undang-Undang PT ya. Jadi dia bisa mampu ketika mendeteksi adanya pelanggaran ketika masing menjabat sebagai komisaris utama ya. Karena seorang komisaris utama berwenang mendiskors direksi ya untuk sementara. Kemudian baru dibawa ke RUPS. Ya, betul Pak Hotman, memang dia ahlinya kok ya. Nah, oleh karena itu Basri mencuit Hotman skakmat Ahok katanya. Iyalah di dalam monolognya Hotman yang terakhir yang saya dengar juga katanya ada 2 jenis kesalahannya. Bisa gara-gara gagal melaksanakan tugasnya, dalam hal ini dia lalai gitu ya. Dia lalai melaksanakan tugasnya. Atau memang tahu tapi tidak diproses. Netizen memilih tahu tapi tidak diproses. Kenapa? Dia sendirian gembar-gembor kok. Nanti saya buka rekamannya. Artinya dia punya data kan. Tapi dia tidak mau proses ketika dia jadi komisaris utama. Nah dia nih secara nggak sadar podcastnya itu membuat nasibnya justru terjepit. Apa misalnya? Lu tahu ada masalah, lu punya data, lu punya rekaman, tapi lu nggak buka. Kan udah saya pernah review kan. Anda kalau tahu kejahatan dan juga punya datanya, tidak melaporkan, Anda bisa dituduh ikut melakukan kejahatan. Ada yang komen, kalau saya tahu di tempat situ ada korupsi, saya nggak lapor, saya juga jadi orang jahat. Ya lu punya data nggak? Ya kalau lu punya data, lu tahu dan lu nggak laporkan, lu orang jahat. Tapi kalau lu cuma denger, lu nggak punya data, ya lu nggak ngelapor ya nggak apa-apa, lu nggak punya bukti. Nah Ahok kan ngakunya punya bukti, punya rekaman. Lalu lu bikin podcast tapi lu menjebak diri lu sendiri. Oke, langsung lagi tambah ya. Sejak Jokowi mengangkat derajatnya, dijadikan komut kan, komisaris utama, yang bersangkutan cuma pandai mengumpat. Cuy, katanya ya, sampai yang digaji. Katanya si Basri loh, saya cuma baca ya. Kemudian Sarah juga mencuit, pendapat Hotman Paris ini logis kok katanya ya. Ahok kan bilang kalau dia itu tahu, makanya marah-marah ke Rifa dan kawan-kawan. Iya, Anda dengar podcastnya. Dia tahu, makanya dia pernah marah-marah ke Rifa. Ya. Kemudian, kenapa Basuki ini nggak lapor ke Kejaksaan Agung, ke KPK, atau ke Polri? Atau ke Mak Banteng lah. Mak, lihat tuh Mak, si Rifa dong Mak. Suruh teman-teman dong, DPR panggil dong, gini-gini gitu ya. Kalau dia nggak berani. Dia kan mengaku ditekan. Ditekan siapa? Ditekan siapa? Ini mengandai-andai ya. Belum tentu dia gitu ya. Misalnya ditekan sama Erick Thohir, lapor ke Mak Banteng dong. Mak, gue ditekan Mak sama ini. Hajar ya Erick Thohir ya, misalnya. Sama siapa lagi? Sama Jokowi. Lapor juga sama Mak Banteng. Mak Banteng seneng gitu kalau ngelawan Jokowi. Atau siapa lagi deh. Nah ini kan cuma mengandai-andai. Jadi jangan asal ngomong dia merasa ditekan. Loh, kalau lu merasa ditekan dan gara-gara ditekan itu lu tidak bisa melakukan fungsi lu secara optimum, lu mundur Hok. Gue nih, kalau jadi lu, ditekan kiri kanan, internal maupun eksternal, sehingga lu tidak bisa melakukan fungsi lu dengan optimal sebagai komisaris utama, membongkar korupsi yang ada di Pertamina. Mendingan lu mundur, jangan lu diem aja terima gaji. Iya kan? Ya terserah, nanti Ahoker yang nggak suka, ya bully saya lagi aja ya. Lanjut.
Kenapa Ahok nggak lapor ini? Ya tadi, ya kan? Kenapa diem aja? Aneh kan? Artinya lu tahu, lu nggak lapor ya tadi. Sama saja lu ikut melakukan kejahatan atau ikut menyembunyikan kejahatan. Itu ada hukumnya juga, Ahok. Makanya benar kalau beberapa netizen, bahkan berita lu ya, nasib Ahok ini terjepit. Karena ucapan-ucapan dia yang ngaku tahu, tapi nggak bisa lapor karena ditekan. Nah sekarang aja, baru ngomong. Lah kalau kasus ini nggak mencuat, dia simpen terus itu rahasia. Astaga, Ahok. Ya. Nah ini juga nih, cuitan dari Tetap Optimis lawan DFK. Ya, dia bilang, saya setuju komentar Hotman Paris. Komut Pertamina itu digaji mahal. Tapi giliran ada mega korupsi di Patra Niaga, sebagai anak usaha Pertamina pada masa Ahok jadi komut, Ahok malah ngelesnya kemana-mana. Gue bukan dirut lah, gue cuman komut lah. Entar gue penjarain siapa-siapa itu. Ya lu, memang lu polisi bisa penjarain. Lu cuman bisa buka data. Itu pun data yang lu simpen selama bertahun-tahun, nggak lu buka-buka. Sekarang begitu kasusnya melejit, dia bilang, ntar gue buka. Lah, telat, Ahok. Malah lu kena pasal. Lu udah tahu tapi lu nggak melaporkan. Oke? Nah, Miniet bilang, kata Ahok dulu, akar masalah di Indonesia adalah korupsi. Benar. Tapi semasa jadi komut di Pertamina, dia cuman sibuk ribut sana-sini soal korupsi. Ya, tapi dia nggak melaporkan kasus yang terjadi di Pertamina ini. Sekarang terungkap satu kasus di Pertamina, dia kembali ribut, menuding pihak lain tak serius berantas korupsi. Padahal dia sendiri tahu, nggak pernah mau melaporkan. Nah ini kata Miniat ya, lu emang tai katanya. Wah ini kata Miniat, saya cuma baca loh. Kemudian Dede Burdiarto mencuit begini juga. Waktu mengundurkan diri dari jabatan komisaris utama karena menjadi tim sukses Ganjar Pranowo, dan dalam suatu pertemuan ngatain Jokowi nggak bisa kerja. Ya dong, ketika ketemu seorang ibu waktu dia ikut mengkampanyekan Ganjar, ibu tua itu bertanya mengenai Jokowi. Ahok bilang, ibu pikir Jokowi bisa kerja? Kan kemarin juga sudah saya bahas ya. Di situ langsung saya menganggap dia bunglon, kata Dede Burdiarto. Iya bener bunglon dia. Bunglon, setuju saya. Mau bongkar rekaman rapat? Hah, ketahuan. Pret lah katanya ya. Rapat gabungan BOD, ya, Board of Director, dan BOC, Board of Chairman atau Komisaris, serta direksi anak perusahaan, baik yang rutin setiap bulan atau insidentil, atas permintaan komisaris utama atau dirut itu emang direkam kok, Ahok. Bukan hal yang luar biasa. Seakan-akan kalau dia ngomong, saya punya rekamannya. Itu hal biasa. Karena memang direkam kalau setiap pertemuan. Biasa aja, keles. Gitu, kata Dede Burdiarto. Ya, nggak usah digede-gedein gitu. Lagian kalau memang rekaman itu bisa mengungkapkan korupsi, kenapa nggak dari dulu dikasih rekaman itu dong? Ke Jagung kayak, ke KPK kayak, ke Mak Banteng kek, ya dong. Nah, Crimson Hack bilang, orang mempertanyakan Ahok bukan karena percaya Ahok ikut main di Pertamina. Oke lah kita bilang dia nggak ikut main gitu ya. Komunikasi saja, memang Ahok komunikasinya jeblok menurut saya ya. Masalahnya, waktu Ahok di interview ngomongnya garang, wah pakai kayak mau mukul kucing gitu ya. Soal penjarain orang. Orang jadi males dengerinnya. Kalau memang segarang itu, ya ngomongnya kayak mau mukul kucing gitu kan ya. Kenapa kemarin diem-diem aja? Pas sudah kebongkar baru lu garang. Mau lu garang dari dulu dong. Lu udah 5 tahunan kira-kira ada di Pertamina. Oke? Nah, Muanas Alaidit bilang, faktanya si Ahok jadi komut kan digaji gede. Kok bisa ada korupsi sebesar itu lolos? Artinya fungsi pengawasan sebagai komisaris nggak bekerja dong, nggak jalan dong ya. Nilainya aja kuadriliun, ya 1.000 triliunan gitu ya. Apalagi perbuatan para pelaku terbilang keji mengoplos demi keuntungan pribadi. Kok bukan Ahok yang bongkar? Wajar publik tanya, 4 tahun loh dia di sana ngapain aja, ya? Astaga. Nah ini juga ada
cuitan ya, bilang, kenapa sih harus nunggu diperiksa Kejagung? Kenapa nggak dari dulu-dulu gitu maksudnya ya? Kalau memang dalam rapat itu ada sesuatu yang perlu dibongkar, bukankah Ahok harus mengungkapkannya? Ya setuju saya, mesti dari dulu dia ungkapkan. Katanya ada rekaman ya. Ini kalau beneran mau berjuang buat rakyat loh. Ya, ya itu kan ada berita, jika diperiksa oleh Kejagung, Ahok akan bongkar isi rekaman rapat Pertamina ke publik. Dari dulu Ahok, bukannya ketika lu diperiksa. Nah kalau kasus ini nggak mencuat, lu nggak buka-buka dong. Nah dulu kejepit lu Ahok. Oke, Kampungan Nora bilang Ahok itu sama dengan Hasto yang bacotnya gede. Apa begini SOP petugas partai atau instruksi ketum PDIP ya? Kalau mengetahui pejabat korupsi bukan lapor ke KPK atau kejaksaan, malah disimpan rapi. Apakah itu SOP partai? Nah, makanya ditanya nih sama Kampungan Nora ya. Malah disimpan rapi. Kalau mereka terpojok atau terancam baru dipakai sebagai alat transaksional. Ahok harusnya bongkar saat menjabat. Benar ini. Nah, ini cuitan dari bukan Pornowo. Ini ngeledek lah ya, ngeledek Nowo itu ya. Santai aja Pak Ahok katanya, nggak perlu panik berlebihan ya kan. Apalagi kalau lu bersih. Cukup sampaikan kebenaran, jangan pula risih. Anda ini udah kayak Hasto ku tengok katanya ya. Setelah semuanya kebongkar, barulah sok keras seakan-akan paling tahu segalanya. Ya, itu kan ada teksnya tuh ya, Ahok siap dipanggil jaksa soal kasus Pertamina. Saya siap katanya ya, saya akan minta putar rekaman. Masalahnya rekaman itu kenapa nggak dari dulu lu kasih? Ditekan sama siapa? Laporin sama Mak Banteng dong ya. Nah, Partai Sosmed menanggapi cuitan yang dibawanya ya, yang seakan-akan membela Ahok ya. Oh pasti nanti tunggu aja waktunya, Ahok udah puas belajar dari salah timing dan salah konteks ya kan. Partai Sosmed nanya, kapan? Kapan? Nunggu dipanggil kejaksaan. Jika memang gentleman, harusnya Ahok dulu mundur dari Pertamina. Bukan mundur gara-gara mau jadi tim sesnya Ganjar. Karena dia merasa ditekan, ya. Katanya dari internal maupun eksternal. Gara-gara itu dia tidak bisa mengadu keluar, ya. Kalau dia gentleman, jangan ambil gaji gede itu. Lu ngundurkan diri. Lu ngundurkan dirinya kan karena mau jadi tim ses Ganjar. Bukan karena enggak bisa mengungkapkan korupsi kan. Tertekan gitu kan. Katanya kan tertekan. Ya. Jadi selama ini dia diam. Ya kan bener diam dia. Ngaku punya rekaman yang bisa dia penjarain siapa-siapa. Tapi baru keluar-keluar di podcast ini baru-baru ini setelah korupsi itu terbongkar. Artinya apa? Artinya dia melakukan pembiaran. Crime by omission. Nah itu dia, mengetahui tapi dibiarkan, tidak diadukan. Itu kena pasal juga. Astaga, kasihan loh Ahok nih ya. Nah, FIFA memberitakan Ahok juga yang bilang dia belak-belakan bicara kasus korupsi di Pertamina. Artinya dia tahu ada kasus korupsi di Pertamina. Makanya kan di sini dia bicara belak-belakan. Dia bongkar juga keterlibatan oknum BPK yang kalau katanya itu Partai Sosmed itu ada hubungan dengan PDIP katanya ya. Buka Ahok ya. Nah tapi lu udah telat. Lu baru bilang sekarang saya akan bicara belak-belakan. Lah kenapa dulu waktu jadi komut lu nggak bicara belak-belakan? Ya. Di sini beritanya Ahok akan buka-bukaan tentang banyaknya skandal korupsi di Pertamina. Aduh. Ini lu bikin jebakan Batman buat diri lu sendiri, Hok. Artinya apa? Selama ini lu tahu, tapi baru sekarang lu buka-bukaan. Itu pun ketika kasus ini meledak kan. Kalau kasus ini nggak meledak, lu nggak buka-bukaan kan. Lu tutup terus ya kan. Di sini Ahok dengan lantang bilang, menyebut sejumlah pihak yang diduga terlibat. Nah ini kalau lu duga terlibat, lu laporin dari dulu gitu. Apa itu? Dari oknum BPK, Kementerian BUMN, hingga mantan bos Telkom. Bingung juga saya, bos Telkom apa hubungannya dengan oplos atau korupsi lah kita sebut dia Pertamina. Tapi oke lah, ya. Aduh, jadi dia tahu itu pusaran korupsi tata kelola minyak mentah
dan produk kilang, subholding, dan kontraktor. Kontrak kerjasama periode 2018-2023. Nah, ini kan, mohon maaf, ini menunjukkan ya, bahwa dia tahu, tapi dia diem aja selama ini. Anda pikir saya ngomong ini sembarangan? Enggak, ini dari apa yang dia ngomong di podcast dan di berita. Dia tahu banyak korupsi dari tahun 2018 sampai tahun 2023, tapi dia simpen aja. Astaga, Hok. Ya. Nah, di sini ditegaskan sama dia. Padahal katanya, kalau dirinya menjadi direktur utama Pertamina, maka dirinya bisa mengambil langkah memecat dirut-dirut subholding katanya ya. Itu juga salah. Lu tetap harus pakai RUPS. Lagi pula, ya, lu kan sendiri nolak dijadikan dirut. Baik yang ditawarkan oleh Pak Jokowi maupun oleh Erick Thohir. Malah sama Erick Thohir bilang jangan kasih saya mandat sebagai dirut lah. Sekarang lu ngomong kalau dirinya direktur utama. Aduh. Nah, oleh karena itu Partai Sosmed bilang, ya bongkar saja semua oknum partai. Dia menanggapi cuitan dari Butiran Debu yang menanyakan emangnya pemainnya cuma satu partai. Pasti ada orang partai politik di sini. Nah, Partai Sosmed bilang, ya bongkar aja lah semua oknum partai yang terlibat. Kita tidak keberatan, toh? Iya sama, saya juga nggak keberatan. Siapa sajalah, ya, buka. Tapi katanya, kami kasih clue, kasih petunjuk, maksudnya Partai Sosmed nih ya, yang mengatur peserta tender impor minyak harus bergandengan dengan Paymaster. Siapa itu? Itu adalah orang yang sekarang sedang ada di tahanan KPK. Ngerti kan? Yang lagi di tahanan siapa itu ya? Udahlah, nggak usah disebut ya. Nah, ini Tribun News juga memberitakan, Ahok pertanyakan Rifa Siaan CS tak dipecat sebagai petinggi Pertamina Patraniaga. Orang yang ngeyel. Nah, artinya lu nggak bisa, bukan nggak bisa, atau mungkin nggak ngerti bahwa lu sebagai anggota Dewan Komisaris bisa mengajukan pemecatan sementara atau menonaktifkan sementara atas Rifa. Apalagi lu sendiri bilang orang yang ngeyel. Ya, diinstruksikan apa nggak dikerja-kerjain kan gitu kan di dalam berita ini. Ya lu exercise dong, lu lakukan dong wewenang lu sebagai anggota Dewan Komisaris. Apalagi lu komisaris utama. Astaga. Nah, jadi kata Partai Sosmed, kalau Ahok punya informasi tentang korupsi yang di Pertamina ini, yang dilakukan oleh para politisi, harusnya dia buka saja secara publik dan laporkan pada pihak yang berwajib tanpa pandang bulu dan tanpa menunggu pergantian rezim. Tapi kan dia tahu teman-teman separtainya sendiri yang akan kena. Partai apa itu? Anda tahu lah ya. Nah, Good Night ini mencuit dipilih jadi komut ya karena belas kasih Pak Jokowi. Kemudian bacot jadi pahlawan kesiangan, malah ngatain Pak Jokowi nggak bisa kerja gitu kan. Memang Jokowi bisa kerja kan gitu kan ngomongannya ya. Kemudian jadi pahlawan kesiangan yang seolah-olah tahu semuanya. Padahal kerja sekitar 5 tahun itu yang didapat hanya catatan dan rekaman rapat. Itu pun yang rekam memang rekaman itu selalu dilakukan kalau ada rapat ya kan. Nah, kemudian Good Night bilang akan ada kejutan yang lain. Kebogiro, udah Anda tahu lah Kebogiro siapa ya, merajuk ingin merapat setelah Presiden panggil Jaksa Agung rapat. Nah, monyet-monyet nih lagi sekarat nih katanya. Maksudnya apa? Ini dia nih ya. Kita lihat cuitan V. Kiyoshi. Wow, Bapak Presiden Prabowo memanggil Jaksa Agung dan jajaran Jaksa Muda. Ada apakah? Koruptor makin ketar-ketir. Banteng nangis di pojokan. Waduh. Astaga. Jadi, saya kok setuju ya sama kebanyakan cuitan netizen tadi. Ahok ini entah dia lalai, atau dia sebenarnya tahu tapi dia tidak mau mengambil aksi ketika dia menjabat. Nah, dari podcastnya dia jelas secara langsung atau tidak langsung dia menyatakan dia tahu. Nanti saya pecat-pecatin itu orang. Waktu itu nggak bisa karena dia bukan dirut. Nah, padahal dia sudah ditawari jadi dirut. Malah dia menolak ketika Erick Thohir mau ngasih. Dia bilang nggak usah lah, nggak usah kasih mandat saya sebagai dirut. Tapi sekarang alasannya saya bukan dirut. Oke lah, lu bukan dirut memang. Lu sebagai komisaris, justru sebagai komisaris tugas lu mengawasi, bahkan menindak. Lu punya hak, ya.
Padahal lu sebagai komut bisa memberhentikan sementara. Ya, lo kan anggota Dewan Komisaris kan? Bisa memberhentikan sementara direksi yang ngeyel, yang lu bilang tuh. Ya itu tugas lu. Jadi siapa bilang lu tidak bisa, ya mencat permanen memang nggak bisa, tapi menskor sementara bisa. Tapi kenapa nggak dilakukan juga? Ya, nah tuh sekarang berkuar-kuar lah, menyalakan ini itu. Lu seperti jadi pahlawan kesorean, Hok. Ya, sorry Hok ya. Jadi itu saja dari saya. Bagi Anda yang nggak suka, apalagi kalau Anda Hoker, silakan bully saya lagi. Saya senang kalau dibully ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.